maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini menganjurkan agar menjadikan Allah semata sebagai tujuan ibadah, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan senantiasa menjalin silaturahmi. Selamat siang pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar, selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang. Selamat siang dan sanak pendanga Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo berita daerah dalam bahasa Minang. Sari berita. Sosialisasi program Asta Cita Koperasi Desa Merah Putih Kota Bukit Tinggi kiniko sedang bergulir. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meluncurkan gerakan Tanah Datar Berasia. Berita daerah dalam bahasa Minang selengkapnya dibacakan Hendri. Sosialisasi program Asta Cita Koperasi Desa Merah Putih Kota Bukit Tinggi kiniko sedang bergulir di tingkat kelurahan. Salah satunya berada di Kelurahan Bukit Canggang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di Kota Bukit Tinggi sebagai perwujudan program Asta Cita kiniko mulai berjalan dengan pembentukan struktur kepengurusan di tingkat kelurahan. Dalam musyawarah khusus pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Bukit Canggang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukit Nan digelar Kamis kemarin. Kepala Bidang Kabid Koperasi Jo Usaha Mikro Kota Bukit Tinggi Sesri Kapado RRI mengatakan, pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga pihaknya perlu memetakan secara konkret perihal teknis pelaksanaan, hingga identifikasi kebutuhan usaha yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di Kelurahan Bukit Canggang dan berada di pusat perkotaan Bukit Tinggi. Apa kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakatnya? Misalnya masyarakat di sini ada bergelut dengan usaha-usaha kecil, kemudian industri kecil dan lainnya gitu. Jadi inilah yang kita manfaatkan nanti sebagai media bagi pelaku usaha kecil yang ada di Kelurahan Bukit Canggang Kayu Ramang, bagaimana mereka bisa memanfaatkan koperasi ini untuk mengembangkan usahanya, baik itu untuk produksi, mungkin untuk pemasaran. Di lokasi yang sama, Camat Guguak Panjang Yelrizon Sabirin juga memastikan pihaknya akan mendukung kegiatan dari Koperasi Kelurahan Merah Putih, di mana program itu diakui Yelrizon tarwih mengakselerasi pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk lahir dan tumbuh di 7 kelurahan dan berada di dalam pengawasan wilayahnya kiniko. Kegiatan dari program Koperasi Kelurahan Merah Putih ini adalah merupakan suatu program dari pemerintah pusat. Kami menyambut baik di Kecamatan Guguak Panjang, sehingga kemarin, hari Minggu kemarin kami telah panggil semua lurah, telah kami susun jadwal pembentukan di masing-masing kelurahan, dan kami bertekad dari minggu ini selesai semua, Pak. Semua kelurahan selesai hari Minggu ini. Sementara Lurah Bukit Canggang Kayu Ramang Westi Wismar akan terus mendukung penguatan program pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk segera diwujudkan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Membentuk Koperasi Merah Putih ini untuk mensejahterakan masyarakat Kelurahan Bukit Canggang Kayu Ramang. Diketahui pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan dan berbasis pada prinsip gotong royong.
kekeluargaan, Jo saling membantu untuk pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih saat ini. Pada nantinya akan dilakukan launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, bertepatan pada Hari Koperasi Nasional 12 Juli mendatang. Dari Kota Bukit Tinggi, Awan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengusulkan 25 usulan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat. Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihpan mengatakan 25 usulan itu diantaranya 3 usulan bidang pendidikan SMA, 4 usulan bidang kesehatan, 1 usulan terkait hilirisasi komoditi kelapa sawit, 101 usulan terkait hilirisasi perikanan laut. Lalu 7 usulan terkait pemukiman layak dan 7 usulan infrastruktur dasar pendukung swasembada pangan, 1 usulan kesetaraan gender, serta 1 usulan riset geoinovasi. Selain itu, disampaikan juga posisi strategis Pasaman Barat di Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, posisi strategis Pasaman Barat di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, menyatakan Pasaman Barat merupakan lokasi prioritas untuk pengembangan kawasan pertumbuhan pengembangan ekonomi secara nasional. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meluncurkan gerakan Tanah Datar Barasiah sebagai upaya mendorong kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan membangun daerah nan barasiah asri serta nyaman. Berikut laporan Irsad. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan harapan agar daerah nan dipimpinnya taruh bergerak menuju kemajuan melalui pondasi masyarakat nan maju bertanggung jawab. Menurut Bupati, masyarakat nan maju adalah mereka yang memiliki kesadaran tinggi terhadap diri sendiri, keluarga, serta lingkungan termasuk dalam pengelolaan sampah. Disebutkan bahwa sampah merupakan persoalan lingkungan dan mendesak dan perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan pencemaran. Gerakan Tanah Datar Bersih diharapkan mampu mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu bentuk gerakan itu adalah mengaktifkan kembali tradisi gotong royong massal dan lama menjadi kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Tradisi gotong royong dinilai memudar sehingga perlu dikembalikan sebagai kegiatan rutin di sekolah kan tujuan lingkungan masing-masing. Salah satu langkah cepat untuk menyelesaikan masalah sampah ini adalah dengan membangun kesadaran bersama terhadap kebersihan melalui launching gerakan Tanah Datar Bersih dengan menghidupkan kembali gerakan gotong royong atau goro massal di Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga menekankan pentingnya dukungan seluruh elemen mulai dari ASN, masyarakat, tokoh adat, hingga pihak sekolah dalam menyukseskan kegiatan ko. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan gotong royong bersama masyarakat di daerah yang ditemukan kasus demam berdarah dengue atau DBD sebagai upaya antisipasi perkembangan penyakit itu. Bupati Pasaman Barat Yulianto mengeluarkan surat imbauan agar masyarakat melakukan upaya pencegahan bersama terhadap penularan penyakit DBD, yakni secara aktif melakukan gotong royong di wilayah kecamatan, nagari, di Tampek tinggal masing-masing. Yulianto mengatakan memberantas jentik nyamuk Caro 3M+, yaitu menguras membarasiahkan tampek penampungan air minimal 1 minggu sekali, menutup tampek penampungan air rapi agar nyamuk indak bisa batalua, serta mendaur ulang barang bekas membuat pada tampeknya. Yulianto mengharapkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan melakukan gotong royong bersama agar indak terjadi peningkatan kasus DBD. Menumbuh kembangkan kegemaran membaca serta literasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang gelar lomba batutur tingkek sekolah dasar madrasah Kota Padang Panjang. Berikut laporan Nofri. Menumbuh kembangkan kegemaran membaca serta literasi, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan gelar lomba batutur tingkek sekolah dasar atau madrasah ibtidayah Kota Padang Panjang.
Kepala Bidang Perpustakaan Tuti Abdul Rajab mengatakan, lomba bertutur kaliko diikuti oleh total 108 peserta. Dijadikan, lomba ko merupakan wadah untuk mendorong kegemaran membaca pada anak, dan bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan fondasi penting dalam pembentukan karakter, mempakayu kosakata, memperluas wawasan, serta mengasah daya pikir dan kreativitas. Lebih lanjut, Tuti menyampaikan, bertutur atau bercerita adalah seni menyampaikan ide, pikiran, gagasan, serta perasaan kepada orang lain melalui lisan jobaya dan mudah dipahami. Kemampuan ko tentu saja dapat diperoleh melalui kebiasaan gemar membaca. Oke, Pak Nov, terima kasih pada kesempatan ini. Ibu selaku Kabid Perpustakaan DPK Kota Parangpanjang menyampaikan rasa bahagia utama sekali ya Pak Nov. Pertama, dengan kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan lomba bertutur tingkat Kota Parangpanjang yang diikuti orang peserta. Jadi benar-benar bagaimana meningkatkan kegemaran membaca anak-anak kita. Semuanya bermuara untuk peningkatan kegemaran, berikan menyemangati anak kami. Jangan pernah kecewa, putus asa, karena setiap lomba itu pasti ada menang dan kalah. Tuti Abdul Rajab menambahkan, selain itu juga untuk mendukung upaya pelestarian dan pengembangan pesan-pesan, spirit serta nilai-nilai moral dan terkandung dalam cerita rakyat sebagai salah satu kekayaan bangsa. Dalam kesempatan itu, DPK turut menyerahkan piala dan hadiah lomba perpustakaan Tabayak tingkat kelurahan. Adapun juara 1 diraih Kelurahan Sileng Atas, juara 2 Kelurahan Ekor Lubuk, juara 3 Kelurahan Bukit Surungan, harapan 1 Kelurahan Sileng Bawah, harapan 2 Kelurahan Sigando, serta harapan 3 Kelurahan Pasar Baru. Nofri melaporkan. Pemerintah Kota Sawalunto menegaskan komitmen dalam membangun ekosistem olahraga non-produktif serta inklusif melalui pemberian bonus kepada para atlet, pelatih dan berhasil meraih medali pada Ajang Pekan Olahraga Nasional 21 tahun 2024 di Aceh, Sumatera Utara. Bonus tersebut diserahkan langsung Wakil Wali Kota Sawalunto, Jeffrey Hibatullah, usai upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di lapangan Ombilin. Penerima bonus meliputi atlet pelatih dari cabang olahraga Sorinji Kempo, Pentangku, Tarung Derajat Sepak Takraw. Wakil Wali Kota Jeffrey Hibatullah menyampaikan bahawa penghargaan ko bukan hanya bantu apresiasi tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembentukan karakter penguatan peran generasi muda dalam pembangunan kota. Jeffrey Hibatullah menambahkan bahawa semangat Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum strategis untuk mendorong kebangkitan sektor olahraga di Sawalunto sebagai pilar pembangunan sosial ekonomi. Pembinaan Masjid Jamaah Anak berlangsung di Aula Kantor Camat Mandiangin Kota Selayan pertama kalinya dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi. Informasi selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta. Ada kesepakatan anti kekerasan terhadap anak, kalau pasti namanya dari komitmen. Pijakan anti kekerasan. Jadi kalau ibu aktivis PATBM yang diundang, kemudian ke sekolah keluarga, ikolah pasti hitam karena awak bercocok risiko, awak bagaimana risiko. Sekarang tinggal kita lihat kita sebagai pengelola, sebagai guru ngaji, memasukkan konsep-konsep ini ke dalam konsep masjid ramah anak. Pembinaan Masjid Ramah Anak MRA berlangsung di Aula Kantor Camat Mandenging Kota Selayan MKS pertama kalinya dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi, dibuka di Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 PPKB Kota Bukit Tinggi Nauli Handayani didampingi Camat MKS Bukit Tinggi Sukrinaldi Eskom MM, Ketua Dewan Musaji Indonesia DMI Kota Bukit Tinggi Haji Heru Tri Astanawa SPDI MPD dengan hadiran narasumber mediator non-hakim Dr. Asabul Fadli SAI MHI. Pembinaan Musaji Ramah Anak MRA diikuti peserta dari pengurus musaji, aktivis PATBM, dan alumni sekolah keluarga diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam rangka meningkatkan peran serta pengurus musaji dan aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATBM di wilayah Kecamatan Mandiangin Kota Selayan dan kemudiannya bisa terwujud musaji
Ramah Anak MRA menuju Surau Gemilang sesuai program unggulan Progul visi misi Pemko Bukit Tinggi. Keberadaan Musaji dapat menjadi tampik pengembangan budi pekerti anak agar mandiri, inovatif dan memupuk solidaritas positif. Dengan begitu mewujudkan sejuta Musaji. Kepala DP3 PPKB Kota Bukit Tinggi Naulia Handayani sampaian dengan adanya Musaji Ramah Anak MRA lebih peduli akan pemenuhan hak anak dari kekerasan. Untuk itu perlu Musaji Ramah Anak MRA secara masif lakukan pembinaan menuju kota layak anak tanpa intimidasi. Dijelaskan bahwa sesungguhnya anak nakal di Kota Bukit Tinggi ko indah ado namun dan kurang mendapatkan kasih sayang dan diharapkan bisa kembali pada fitrahnya bahwa indah ado salah dalam lakukan tindak kejahatan namun lebih kepada tindakan dan arahan orang tuanya itu sendiri. Kalau mau masjid ramah anak enggak bukan praktis seperti itu. Akan tetapi kita mengupayakan seluruh rumah ibadah di Kota Bukit Tinggi, utamanya masjid, lebih peduli terhadap pemenuhan hak anak dan juga sekaligus lebih peduli terhadap perlindungan hak anak dari berbagai macam bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi di dalamnya, berbagai macam bentuk kekerasan, apakah itu kekerasan psikis, kekerasan fisik, maupun kekerasan seksual. Nah tentunya kita tidak ingin anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang tidak pernah berkunjung ke masjid. Nah tentunya juga kita tidak ingin seperti di Jawa Barat, anak-anak yang nakal masuk ke barat. Nah mungkin kita di Bukit Tinggi ini, kita bukan anak-anak yang nakal ya, anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang sehingga dia melakukan satu dan lain hal yang mungkin tidak seharusnya. Nah itu bisa kita kirimkan ke masjid. Bukan berarti juga masjid ini semata-mata nanti menjadi tempat pengiriman anak-anak yang seperti itu, bukan. Tetapi ini bisa menjadi salah satu terapi, bisa menjadi salah satu upaya supaya anak tersebut kembali ke fitrahnya. Cu Camat MKS Sukrinaldis harapan tugas mulia dalam kembangkan Musaji Ramah Anak merupakan tanggung jawab kedua pihak. Masjid Ramah Anak merupakan suatu kegiatan yang sangat positif sekali dan sejalan dengan program unggulan Bapak Wali Kota Bukit Tinggi Alhamdulillah dan Ibu Aziz. Bagaimana kita menciptakan kampung yang gemilang, Surau Gemilang, ini sangat sejalan dengan program. Intinya butuh kerjasama kita semua, sinergi kita semua, dan bagaimanapun peran serta dari kegiatan Masjid Ramah ini tidak terlepas dari hanya pengurus masjid saja, dari anak yang kita disasaran itu sendiri, orang tua, pengurus masjid, dan tentunya lingkungan sekitar dan masyarakat. Kalau tidak didukung oleh elemen yang menjadi sasaran kegiatan ini, tentu kegiatan ini tidak akan tercapai. Orientasi pada pencapaian namun lebih ke arah orientasi amal ibadah di MRA dengan memiliki akhlak dan budi pekerti dan rancak dan sangat penting pada periode untuk memberikan peleburan lakukan Musaji Ramah Anak MRA dan memiliki akses dake dan banyak. Juni Marbeta mengemban untuk berita Raminang pada siang hari ko. Pemerintah Kota Payakumbuh bersama Yayasan Intensitas Kegiatan Pengajar Al-Quran dan Hadis atau IKPAH Indonesia gelar safari dakwah jok kisah inspiratif serta penggalangan dana untuk pembangunan pesantren tunanetra Indonesia dan Palestina. Kegiatan nan berlangsung di Gor M. Yamin menghadirkan cerita inspiratif dari seorang mantan artis dan kini memilih jalan dakwah. Acara ko dihadiri ratusan warga bersama organisasi atau kelompok wanita di Kota Payakumbuh. Staf ahli Wali Kota Payakumbuh Herlina mengatakan, kegiatan ko digelar selain untuk memperkuat silaturahmi, juga untuk memperdalam ilmu agama serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan kemanusiaan. Peran media dalam meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai mitigasi bencana merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi prioritas. Berikut laporan Utari Kuciani Putri. Peran media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana di tengah ancaman Marapi dan gempa megatrust merupakan suatu hal yang sangat penting dan prioritas. Karena mitigasi bencana memiliki dua jalur penanganan, salah satunya secara non-struktural. Terkait peran media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, menurut saya ini sangat penting dan prioritas sekali perannya. Karena kita ketahui mitigasi ini ada dua jalur penanganannya secara struktural dan non-struktural. Secara non-struktural itu adalah peningkatan edukasi dan publikasi terhadap informasi atau pengetahuan dasar kebencanaan kepada masyarakat.
Reynado sebagai aktivis kebencanaan mengatakan pemerintah juga turut serta memberikan fasilitas kepada awak media dengan menyediakan media center pada lokasi-lokasi krisis terjadinya bencana alam dalam rangka menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menimbulkan kepanikan. Terkait keakuratan data berita yang akan disampaikan, misalnya pemerintah juga turut serta memberikan fasilitasi kepada teman-teman awak media dengan penyediaan itu ada yang disebut media center pada lokasi-lokasi krisis tepat terjadinya kejadian bencana. Bantuan kolaborasi pemerintah, lembaga kebencanaan, dan media dilakukan dalam bantuan kebijakan Pantai Helix yang melibatkan multi pihak dalam melakukan upaya mitigasi bencana. Terkait kolaborasi dalam upaya penanggulangan bencana khususnya mitigasi, sebetulnya sudah ada bentuk kebijakan secara Pantai Helix, yaitu pelibatan multi pihak, multi sektor dalam melakukan upaya-upaya penyelenggara penanggulangan bencana atau mitigasi bencana. Dan salah satu pilarnya adalah awak media dalam kebijakan secara Pantai Helix ini. Dengan memanfaatkan media secara efektif, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana dan mengurangi dampak negatifnya. Utari Guciani Putri melaporkan. Sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya bisa didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.